Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bimbel Cendikia. Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris dengan tema Simple Present Tense. Apa itu Simple Present Tense? Simple Present Tense adalah tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan di waktu sekarang. Apa itu tenses? Tenses adalah bentuk perubahan pada kata kerja dalam suatu kalimat bahasa Inggris. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pelajaran berikut ini. Rumus dari simple present tense yakni subject plus verb atau subject plus infinitive. Subjek adalah subjek atau orangnya, sedangkan verb ini adalah kata kerja. Kita lihat contohnya ya. Misalnya adalah I play. I play adalah saya bermain. A computer ini adalah sebuah komputer. Jadi ini adalah subjek. Play ini adalah verbnya atau kata kerja, sedangkan a computer di sini adalah objeknya. I play a computer. Saya bermain sebuah komputer. Ini adalah contoh-contoh kalimat dalam bentuk simple present tense. Mari kita baca dan kita terjemahkan. I sit here. Saya duduk di sini. You work at the office every day. Anda bekerja di kantor setiap hari. The sun rises in the east. Matahari terbit di timur. They go to school. Mereka pergi ke sekolah. He eats fish. Dia makan ikan. She loves her country. Dia mencintai negaranya. Anita sings in English. Anita bernyanyi dalam bahasa Inggris. Oke, rumus yang kedua yang harus kita ingat adalah untuk subjek I, you, they, dan we. I adalah saya, you kamu, they itu mereka, we dan kita itu setelah subjek adalah verb. Ya, sedangkan untuk he, she, dan it ini adalah dia laki-laki, dia perempuan, dan itu atau ia untuk benda, maka penggunaannya adalah verb itu ditambah dengan s atau es. Misalnya pada kata buy. Buy ini adalah membeli, maka digunakan tambahan s-nya menjadi buys yang artinya membeli juga, sama ya, tapi digunakan untuk he, she, dan it. Sedangkan buy ini digunakan untuk I, you, they, dan we. Berikutnya go ditambah dengan goes. Ini menjadi pergi artinya, sama ya. Teach menjadi teaches. Ini artinya apa? Mengajar. Do, does. Ini artinya melakukan. Work, works. Bekerja. Eat menjadi eats. Makan. Ini contoh kecilnya saja ya. Oke. Baik, berikutnya kita akan melihat ciri-ciri waktu yang biasanya digunakan dalam present tense. Nah, ciri-ciri waktu dalam kalimatnya itu apa aja? Misalnya ada every day, setiap hari, every morning, setiap pagi, every night, setiap malam, every week, setiap minggu, every weekend, setiap akhir pekan, every century, setiap abad, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun, always, selalu, often, sering, once a week, sekali seminggu, nearly always, hampir selalu, generally, umumnya, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, rarely, jarang, frequently, sering, hardly ever, hampir tidak pernah, occasionally, kadang-kadang, 2 times a day, 2 kali sehari. Jika kita menemukan kalimat bahasa Inggris dalam teks atau dalam percakapan, nah, yang ada kata ininya, bentuk waktu seperti di sini adalah itu pasti bentuk dari simple present tense. Baiklah, mari kita lihat penggunaannya dalam kalimat ya. Misalnya ada kata everyday pada kalimat you work hard every day. Ini berarti Anda bekerja keras setiap hari. I get up at 6 o'clock every morning. Saya bangun jam 6 setiap pagi. He usually relax after dinner. Dia biasanya istirahat setelah makan malam.
Mr. Ahmad teach English every week. Mr. Ahmad mengajar bahasa Inggris setiap minggu. She often sings in Arabic. Dia sering bernyanyi dalam bahasa Arab. They go to the beach every month. Mereka pergi ke pantai setiap bulan. I eat 3 times a day. Saya makan 3 kali dalam sehari. Lihat di sini, semua kalimat-kalimat ini menggunakan bentuk waktu sekarang. Pada contoh-contoh ini ya, ada every day, every morning, ada usually, ada every week, ada often, ada every month, serta a day. Jadi jika kita menemukan kalimat-kalimat dengan contoh seperti ini, itu pasti bentuk dari simple present tense. Ciri yang keduanya adalah lihat setelah kata you ini work saja. Jadi bentuk kata kerja yang asli ya. Jika S ini ditambah ES atau ES di sini tambah S, nah itu pasti ciri yang keduanya, yakni untuk he, she, dan it. Di sini Mr. Ahmad ini adalah jika diganti dengan pronoun atau ganti-ganti, maka dia adalah he. Oke, berikutnya itu dalam bentuk kalimat positif. Bagaimana dalam bentuk kalimat negatif dan tanya? Yuk kita simak pelajaran berikutnya. Kalimat negatif, rumusnya adalah subject, lalu ditambah dengan don't atau doesn't plus verb. Don't ini digunakan untuk pronoun subjek yang awalnya I, you, we, dan they. Sedangkan doesn't itu untuk he, she, dan it. Misalnya ada I don't teach English every week. Saya tidak mengajar bahasa Inggris setiap minggu. Don't di sini berarti tidak ya. I don't teach English every week. Saya tidak mengajar bahasa Inggris setiap minggu. Berikutnya, he doesn't go to school every day. Dia tidak pergi ke sekolah setiap hari. Di sini lihat perbedaannya hanya berada di don't dan doesn't saja. Nah, kenapa di sini tidak menggunakan es? Karena es-nya sudah berubah di sini menjadi doesn't seperti itu. Nah, itu untuk kalimat negatif. Bagaimana untuk kalimat tanya? Kita simak ya. Rumusnya adalah do atau does plus subject plus verb. Do atau does di sini, do itu digunakan untuk he, do digunakan untuk they, we, I, dan you. Sedangkan does untuk he, she, dan it plus subject. Di sini lihat ya, plus verb. Misalnya ada kalimat do you go to school every day? Apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari? Do ini berarti apakah ya teman-teman? Sedangkan begitu juga dengan does. Does Andy often sing in English? Apakah Andy sering bernyanyi dalam bahasa Inggris? Nah, semuanya memiliki arti apakah. Tinggal digunakannya ini apa. Ingat di sini he ya, jadi harus does. Dan di sini you harus awalannya harus do. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran hari ini, yakni belajar bahasa Inggris dengan tema simple present tense. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.